Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana? Masih semangat kan? Saya di sini akan membahas materi tentang kimia unsur nitrogen. Di sini saya akan menelaah materi dari nitrogen. Sebelum saya melakukan presentasi, perkenalkan, nama saya Putriani Hayati Huda dari kelas Kimia 2A. Pokok-pokok bahasan dari materi hari ini: 1. Sejarah nitrogen. 2. Keberadaan nitrogen. 3. Karakteristik nitrogen. Dan yang terakhir, 4. Kegunaan dari nitrogen. Sebelum menelaah lebih jauh, apa itu nitrogen? Nitrogen atau zat lemas adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Biasanya ditemukan sebagai gas tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa, dan merupakan gas diatomik, bukan logam yang stabil. Sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya, atau hanya bereaksi pada suhu tinggi. Dinamakan zat lemas karena zat ini bersifat malas, tidak aktif bereaksi dengan unsur lainnya. Nitrogen adalah gas inert, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak menopang kehidupan. Namun, penting untuk pertumbuhan tanaman dan merupakan tambahan utama dalam pupuk. Nitrogen biasanya muncul dalam bentuk cair atau gas, walaupun dimungkinkan untuk mendapatkan nitrogen secara padat juga. Nitrogen banyak digunakan, terutama karena faktanya ia yang tidak bereaksi ketika terkena gas lain, tidak seperti oksigen yang sangat reaktif. Karena komposisi kimianya, atom nitrogen membutuhkan lebih banyak energi untuk dapat dipecah dan bereaksi dengan zat lain. Gas nitrogen akan menyediakan lingkungan yang tidak reaktif jika diperlukan. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu nitrogen? Lanjut materi yang pertama ya. Yuk, mari kita bahas sejarah dari nitrogen. Nitrogen dari bahasa Latin yaitu nitrum, bahasa Yunani nitron yang berarti soda asli, dan gen yang berarti pembentukan. Nitrogen secara resmi ditemukan oleh kimiawan dan fisikawan Daniel Rutherford pada tahun 1772 yang menyebutnya udara beracun atau udara tetap. Unsur nitrogen ini pertama kali ditemukan dan diisolasi oleh dokter yang berkebangsaan Skotlandia, yaitu Daniel Rutherford, walaupun Carl Wilhelm dan Henry Cavendish secara terpisah sudah melakukan hal yang sama di kisaran waktu yang sama juga. Rutherford secara umum sesuai untuk menerima penghargaan tersebut dikarenakan karyanya yang dipublikasikan pertama kali. Nama nitrogen diusulkan oleh Jean Antoine Claude Captal pada tahun 1790 saat ia menemukan bahwasanya nitrogen hadir dalam asam nitrat dan nitrat. Antoine Lavoisier justru mengusulkan nama azote dari bahasa Yunani yang artinya tak hidup, karena unsur itu termasuk gas asfiksia. Nama usulan Lavoisier justru digunakan di banyak bahasa, seperti Prancis, Rusia, maupun Turki, dan muncul dalam dua nama bahasa Inggris untuk beberapa senyawa nitrogen seperti hidrasin, azo, maupun azida. Beberapa ilmuwan lainnya yang mengadakan riset tentang nitrogen seperti Carl Wilhelm, Henry Cavendish, dan Joseph Priestley. Mereka menyebut nitrogen sebagai udara terbakar atau udara telah flogistat. Gas nitrogen adalah cukup lemas sehingga dinamakan Antoine Lavoisier sebagai azote dari perkataan Yunani yang bermaksud tak bernyawa. Senyawa nitrogen diketahui sejak zaman pertengahan Eropa. Ahli alkimia mengetahui asam nitrat sebagai aqua fortis. Campuran asam hidroklorik dan asam nitrat dinamakan aqua regia, yang diakui karena kemampuannya untuk melarutkan emas. Kegunaan senyawa nitrogen dalam bidang pertanian dan perusahaan pada awalnya ialah dalam bentuk kalium nitrat, terutama dalam penghasilan serbuk peledak atau garam mesiu
dan kemudiannya sebagai baja dan juga stok makanan ternak kimia. Pada materi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang kegunaan dari nitrogen. Masuk materi yang kedua yuk, keberadaan nitrogen di alam. Nitrogen merupakan unsur yang paling melimpah yang dapat dengan mudah diakses oleh manusia. Alam, nitrogen berbentuk sebagai senyawa N2 dengan kadar 78,03% volume dan 75,45% berat. Nitrogen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, serta mencair pada suhu minus 195,8 derajat Celcius dan membeku pada suhu minus 210 derajat Celcius. Nitrogen diperoleh dengan cara distilasi bertingkat udara cair. Nitrogen terdapat di alam sebagai unsur bebas berupa molekul diatomik atau N2, kira-kira 78,09% volume atmosfer. Dijumpai dalam mineral penting seperti KNO3 dan sendawa Chili NaNO3. Pada tumbuhan dan hewan, nitrogen berupa bentuk protein yang komposisinya rata-ratanya 51% karbon, 25% oksigen, 16% nitrogen, 7% hidrogen, 0,4% fosfor, dan 0,4% sulfur. Masuk materi yang ketiga nih, semoga masih pada semangat ya. Karakteristik nitrogen. Nitrogen mempunyai massa atom relatif 14,0067 gram per mol, mempunyai nomor atom 7, titik didih minus 196 derajat Celcius, titik beku minus 210 derajat Celcius, mempunyai jari-jari atom 0,92 Armstrong, mempunyai konfigurasi elektron 2s2 2p3. Dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi dari minus 3 sampai plus 5. Mempunyai energi ionisasi pertama 1406 kJ per mol. Mempunyai kerapatan 0,96 gram per cm kubik berbentuk padatan. Struktur dari gas nitrogen adalah berupa kristal heksagonal, mempunyai nilai elektronegativitas 3,07, mudah menguap. Gas nitrogen termasuk ke dalam gas yang inert atau tidak reaktif. Hal ini disebabkan oleh besarnya energi ikatan antara ikatan rangkap 3N, bersifat diamagnetik. Elektronegatifannya paling tinggi dalam satu golongan. Karakteristik lain dari nitrogen, nitrogen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, diatomik, dan umumnya lebam pada suhu dan tekanan standar. Pada tekanan atmosfer, nitrogen cair antara 63 K dan 77 K. Cairan lebih dingin dari ini jauh lebih mahal untuk dibuat daripada nitrogen cair. Nitrogen memiliki 5 elektron di kulit terluarnya, sehingga merupakan trivalen dalam sebagian besar senyawanya. Nitrogen menyumbang 78% atmosfer bumi dan merupakan konstituen dari semua jaringan hidup. Nitrogen merupakan elemen penting bagi kehidupan karena merupakan salah satu penyusun DNA dan dengan demikian merupakan bagian dari kode genetik. Submateri terakhir nih, kegunaan dari nitrogen. Nitrogen dalam bentuk amonia digunakan sebagai bahan pupuk, obat-obatan, asam nitrat, urea, hidrasin, amin, dan pendingin. Asam nitrat digunakan dalam pembuatan zat pewarna dan bahan peledak. Nitrogen sering digunakan jika diperlukan lingkungan yang inert, misalnya dalam bola lampu listrik untuk mencegah evaporasi filamen. Digunakan sebagai refrigeran atau pendingin untuk menciptakan suhu rendah, misalnya pada industri pengolahan minyak yang sangat reaktif karena relatif murah. Banyak digunakan di laboratorium medis dan laboratorium penelitian sebagai pengawet bahan-bahan preservatif untuk jangka waktu yang sangat lama, misalnya pada bank sperma, penyimpanan organ-organ tubuh manusia, balon darah, dan sebagainya lainnya. Kegunaan nitrogen lainnya sebagai selubung gas inert untuk menghilangkan oksigen pada pembuatan elektronika karena sifat inersia yang dimiliki. Membuat ruang inert untuk penyimpanan surat-surat eksplosif.
mengisi ruang kosong dalam termometer untuk mengurangi penguapan raksa. Kesimpulan dalam materi hari ini, dalam penggunaan unsur nitrogen sebaiknya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan nitrogen dalam kadar yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan, karena nitrogen dapat berfungsi sebagai bahan peledak. Namun, nitrogen memiliki peranan penting bagi tumbuhan. Nitrogen merupakan bagian dari protein, bagian penting konstituen dari protoplasma, enzim, agen katalis biologis yang mempercepat proses kehidupan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.